Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Prof. Dia Yuli Setiarini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas A, serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kenalkan, saya Chen Safika Wahyolanda dengan NIM akhir 1001. Kenalkan, saya Kamalina Citra Fadila dengan akhiran NIM 1002. Perkenalkan, nama saya Ferry Andika dengan NIM akhir 1003. Perkenalkan, nama saya Ageng Halim Musyawibawa dengan NIM akhir 1014. Perkenalkan, nama saya Putri Bambang Indira Safitri dengan NIM terakhir 1015. Perkenalkan, nama saya Sylvia Megi Suyitno dengan NIM akhir 1025. Baik, pengertian pesaing di sini adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan dan memberikan pemahaman yang posisi pasar, kepemimpinan, harga dalam industri, teknologi industri, dan produk pasar dengan pangsa pasar. Jadi mereka itu menjual produk yang sama tapi perusahaan yang berbeda, tapi memiliki makna, arti, dan sebuah produk yang hampir sama. Oke, selanjutnya di sini ada strategi bersaing. Pengertian strategi bersaing itu juga telah dikemukakan oleh banyak ahli ekonomi maupun dari berbagai pihak yang berpengalaman di bidangnya. Ada beberapa pendapat para ahli strategi bersaing dalam dunia pemasaran, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler adalah strategi yang secara kuat menempatkan perusahaan terhadap pesaing dan memberi perusahaan keunggulan bersaing yang sekuat mungkin. Jadi kesimpulannya di sini, strategi adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar sasaran dengan cara memberikan keunggulan dalam bersaing, menganalisis pesaing, serta melaksanakan strategi pemasaran bersaing yang efektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Yang pertama yaitu membentuk suatu positioning yang tepat. Perusahaan berusaha untuk menciptakan citra atau persepsi yang sesuai dan tepat mengenai bisnis mereka di mata pelanggan atau pasar target. Tujuan utamanya adalah untuk membuat perusahaan terlihat berbeda dan menarik di antara pesaing-pesaingnya. Ini melibatkan upaya untuk mengkomunikasikan pesan, nilai, dan identitas perusahaan yang khas kepada pelanggan. Lalu yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia memiliki nilai yang besar dalam jangka panjang bagi perusahaan. Perusahaan bertujuan untuk menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan yang telah ada. Karena pelanggan yang setia cenderung menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan yang setia dapat membantu membangun basis pelanggan yang kuat. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan pangsa pasar yang baru. Perusahaan berupaya untuk memperoleh dan memperluas pangsa pasar mereka dengan menggunakan strategi bersaing yang berbeda untuk menarik pelanggan baru. Tujuannya adalah untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dan mencapai pertumbuhan bisnis. Ini bisa mencakup ekspansi geografis, penargetan segmen yang berbeda, atau menciptakan produk atau layanan tambahan. Lalu yang keempat, yaitu memaksimalkan penjualan. Strategi yang efektif harus berkontribusi pada peningkatan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Kesuksesan dalam memaksimalkan penjualan sangat tergantung pada seberapa baik strategi bersaing yang diimplementasikan, serta bagaimana seluruh sistem dan unit fungsional dalam perusahaan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kelima yaitu menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Perusahaan perlu menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar dapat mengelola bisnis secara strategis. Ini melibatkan identifikasi kelompok pelanggan yang akan dilayani, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi, dan pemilihan teknologi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan menciptakan kinerja bisnis yang efektif, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis persaingan. Jadi perusahaan yang memiliki kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoperasikan sistem yang efektif dalam mengumpulkan informasi yang terus-menerus tentang pesaing-pesaingnya, itu menjadi kunci dalam mengambil keputusan strategis yang baik dan mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasar mereka. Dan seorang ahli pemasar terkemuka telah mengklasifikasikan jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Baik, jenis yang pertama itu ada jenis persaingan merek. Persaingan ini mengacu pada pandangan perusahaan terhadap pesaing sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan serupa kepada pelanggan yang sama dengan harga yang sebanding. Dalam konteks ini, perusahaan itu lebih fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki merek atau brand yang serupa atau bisa dibilang mirip dengan mereka dan bersaing langsung dalam pasar yang sama. Misalnya, dua produsen mobil terkenal seperti Toyota dan Honda merupakan pesaing merek karena mereka memproduksi mobil dengan merek yang dikenal dan bersaing dalam segmen pasar mobil yang sama. Yang kedua, ada jenis persaingan industri. Persaingan industri ini melibatkan semua perusahaan yang memproduksi produk atau jenis produk yang sama. Dalam persaingan industri ini, perusahaan mempertimbangkan semua pemain yang beroperasi dalam industri yang sama tanpa memperdulikan merek atau merek khusus yang dimiliki oleh pesaing. Dalam industri makanan cepat saji, contohnya seperti McDonald's, Burger King, dan KFC, itu semuanya dianggap sebagai pesaing industri karena mereka semua beroperasi dalam industri makanan cepat saji. Jenis persaingan yang ketiga ada persaingan bentuk. Persaingan bentuk ini mengacu pada pandangan perusahaan terhadap pesaing sebagai semua perusahaan yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat yang serupa. Dalam hal ini, perusahaan itu lebih fokus pada produk atau layanan yang menawarkan manfaat serupa kepada pelanggan. Dan terlepas dari merek atau industri khusus, dalam industri minuman Coca-Cola dan PepsiCo bisa dianggap sebagai pesaing bentuk karena keduanya itu memproduksi minuman bersoda yang memberikan manfaat yang serupa. Dan untuk jenis persaingan yang terakhir itu ada persaingan umum. Persaingan umum ini merupakan pandangan perusahaan terhadap pesaing utamanya dalam artian yang lebih luas lagi, yaitu semua perusahaan yang bersaing untuk konsumsi dan pangsa pasar yang sama. Dan dalam konsep ini, perusahaan melihat pesaing sebagai sebuah entitas yang bersaing untuk pasar yang sama, termasuk berbagai industri dan produk yang mungkin tidak langsung bersaing satu sama lain. Persaingan umum ini juga bisa disebut perusahaan yang dapat mempertimbangkan pesaing seperti e-commerce, toko fisik, dan bahkan bisnis daring lainnya sebagai pesaing karena mereka semua bersaing untuk konsumsi pelanggan secara keseluruhan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang strategi bersaing dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi, menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, dalam buku Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2, ada 3 langkah yang dapat diambil untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Di antaranya yang pertama, analisis pesaing. Analisis pesaing adalah di mana proses mengenali dan mengevaluasi pesaing utama. Tentunya hal ini melibatkan untuk dalam menilai tujuan, strategi, kekuatan, kelemahan, serta pola reaksi dari pesaing. Adapun langkah-langkah dalam analisis pesaing mencakup A. Mengidentifikasi pesaing perusahaan, dapat mengidentifikasi pesaing dari perspektif industri dan pasar. Industri dibagi berdasarkan karakteristik tertentu seperti jumlah penjual, perbedaan produk, dan lain-lain. Sementara pasar berfokus pada perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Yang B. Menilai pesaing evaluasi. Pesaing melibatkan pemahaman tujuan, strategi, dan kinerja pesaing. Tentunya ini dapat membantu dalam memahami cara pesaing dalam merespon perubahan kompetitif dan bagaimana perusahaan dapat menghadapinya. Poin C, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Di sini, pemasar harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing untuk menentukan tindakan yang bisa diambil suatu perusahaan atau oleh perusahaan. Poin D, memperkirakan reaksi pesaing dalam memahami tujuan, strategi, dan reaksi pesaing dalam membantu perusahaan merencanakan tindakan kompetitif seperti pemotongan harga,
promosi, atau pengenalan produk baru. Yang poin terakhir, E, memilih pesaing yang diserang atau dihindari setelah dianalisis. Di sini perusahaan dapat fokus pada pesaing yang lemah atau kuat, dekat atau jauh, atau yang baik atau buruk sesuai dengan strategi mereka. Baik, langkah selanjutnya yaitu merancang strategi pemasaran kompetitif yang luas. Di sini, merancang strategi pemasaran kompetitif yang luas adalah salah satu langkah kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Tentunya ini melibatkan penentuan posisi yang ingin diambil oleh perusahaan di pasar dan cara perusahaan akan bersaing dengan pesaingnya. Menurut Michael Porter, menyediakan 4 strategi dasar dalam positioning kompetitif. Untuk poin A, yaitu strategi pemimpin pasar perusahaan dominan dalam pasar dengan pangsa besar. Dalam hal ini, melibatkan strategi penerobosan pasar, perlindungan pangsa pasar, dan peningkatan pangsa pasar. Lalu yang poin B, strategi penantang pasar perusahaan yang menantang pemimpin pasar dan berusaha merebut pangsa pasar. Hal ini bisa melibatkan serangan terhadap pemimpin pasar maupun pesaing lainnya. Poin C, strategi pengikut pasar perusahaan yang mengikuti pemimpin pasar dalam hal banyak aspek pemasaran, baik dari dekat, jauh, atau secara selektif. Dan yang poin D, terakhir, strategi penceruk pasar perusahaan yang membidik pasar yang tidak diperhitungkan dalam persaingan, dan tentunya ini biasanya di poin ini biasanya dengan fokus pada spesialisasi tertentu. Baik, di sini kita telah membahas langkah yang terakhir, yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Nah, di sini perusahaan harus mencari keseimbangan antara fokus pada pesaing dan pelanggan dalam merancang strategi pemasaran. Tentunya ini bisa berarti bergerak berdasarkan aksi pesaing, fokus pada pengembangan pelanggan, atau memberikan perhatian seimbang pada pesaing dan pelanggan. Nah, adapun poin-poin dari menyeimbangkan orientasi pelanggan ini ada 3, yaitu poin A, orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan adalah fokus utama pada kebutuhan, preferensi, dan kepuasan pelanggan. Ini mengartikan bahwa perusahaan berusaha untuk memahami secara mendalam siapa pelanggannya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang paling efektif. Lalu, orientasi yang kedua yaitu orientasi terhadap pesaing. Nah, orientasi pesaing melibatkan perhatian terhadap aktivitas dan strategi pesaing dalam pasar. Dalam hal ini, tentunya dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan pesaing, peluang yang ada, dan bagaimana merespon perubahan kompetitif. Lalu, yang terakhir, yaitu kolaborasi, dengan menyeimbangkan kedua aspek dari orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Nah, jadi, di sini menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing adalah suatu upaya untuk menciptakan harmoni antara kedua fokus ini. Ini berarti bahwa perusahaan mencoba untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sambil tetap menyadari dan merespon perubahan dalam lingkungan kompetitif. Dalam keseluruhan analisis ini, penting banget bagi perusahaan untuk terus menyesuaikan strateginya terhadap lingkungan kompetitif yang akan terus berubah dari zaman ke zaman, dari hari ke hari. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat strategi bersaing. Jadi strategi ini memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat strategi bersaing yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Jadi salah satu manfaat utama strategi bersaing adalah menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, dengan merancang
rencana tindakan yang tepat, maka perusahaan ini dapat menonjol dalam hal produk, layanan, harga, atau inovasi yang membuatnya lebih menarik bagi pelanggan dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu selanjutnya yaitu penetapan harga yang efektif. Strategi bersaing ini membantu perusahaan dalam menentukan harga produk atau layanan yang sesuai dengan pasar dan kemampuan pesaing. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari persaingan harga yang merugikan dan menentukan harga yang menguntungkan. Lalu selanjutnya yaitu penargetan pasar yang tepat, yaitu dengan merancang strategi bersaing. Nah, perusahaan ini dapat mengidentifikasi dengan tepat segmen pasar yang akan menjadi target utama. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pelanggan yang paling potensial dan menciptakan pesan pemasaran yang lebih efektif. Lalu selanjutnya yaitu pengembangan brand yang kuat. Nah, strategi bersaing ini membantu dalam membangun citra merek yang kuat dan konsisten. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing dan membangun loyalitas pelanggan yang lebih baik. Lalu, inovasi berkelanjutan. Strategi bersaing ini mendorong perusahaan untuk terus-menerus berinovasi. Ini dapat mencakup perkembangan produk baru, peningkatan proses, atau penyempurnaan layanan. Inovasi ini membantu perusahaan tetap relevan dan dapat bersaing di pasar yang berubah dengan cepat. Lalu, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki strategi bersaing yang jelas, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Keputusan seperti alokasi sumber daya, investasi, dan pengembangan produk menjadi lebih terarah. Lalu, efisiensi operasional. Jadi, strategi bersaing juga membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya dan operasi dengan lebih efisien. Nah, hal ini membantu untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Lalu, pertumbuhan bisnis. Salah satu manfaat utama strategi bersaing adalah mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nah, dengan menciptakan pangsa pasar yang kuat dan memenangkan pelanggan baru, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan keberlanjutan. Jadi strategi bersaing yang baik juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ini dapat mencakup praktik bisnis kelanjutan yang membantu membangun reputasi positif di mata pelanggan dan masyarakat. Lalu yang terakhir, yaitu manajemen resiko yang lebih baik. Dengan merencanakan dengan cermat dan memahami persaingan, perusahaan dapat mengidentifikasi resiko dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari atau menguranginya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor yang menyebabkan persaingan kompetitif. Terdapat hubungan positif yang sangat erat antara kinerja suatu bisnis dan keunggulan bersaing. Kinerja suatu bisnis ditentukan oleh faktor-faktor internal perusahaan berupa sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan produksi. Yang pertama di sini ada sumber daya manusia, di mana perubahan mendasar dalam lingkungan bisnis memerlukan partisipasi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Perubahan lingkungan bisnis menunjukkan tanda-tanda yang jelas dengan lingkungan perdagangan yang bergejolak. Kondisi perdagangan menjadi semakin kompleks dan kenaikan biaya operasional serta tekanan persaingan menciptakan tantangan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keunggulan kompetitif. Memiliki perubahan ini menimbulkan masalah pegawaian, termasuk masalah bisnis terkait tenaga kerja, dan isu-isu ini mempengaruhi hal-hal penting dalam bisnis seperti keuntungan, ketahanan bisnis, daya saing, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas. Beberapa upaya yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah yang pertama, merapikan organisasi yang meliputi pensiun, pemberian uang pesangon, sukses terhadap manajemennya, dan program-program perencanaan SDM yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya downsizing lebih lanjut. Yang kedua ada desentralisasi, melibatkan upaya melatih pekerja dalam membuat keputusan, penilaian kinerja, perubahan-perubahan kompensasi, dan keterampilan pemimpin atau leadership yang baru. Keunggulan kompetitif menurut Ednan dan Ananta pada tahun 2008 dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara efektif. Hal ini dapat diperoleh dengan menerapkan praktik-praktik berikut secara saling berkaitan karena sulit untuk menangani suatu tindakan bila hanya diterapkan secara terpisah.
Praktik-praktik tersebut adalah keselamatan kerja, keselektifan dalam pengrekrutan, tingkat upah yang tinggi, pemberian insentif, hak kepemilikan karyawan, pembagian informasi, partisipasi dan pemberdayaan, dan pengolahan tim secara mandiri. Yang kedua ada pemasaran, di mana konsep dan strategi pemasaran yang handal akan meningkatkan penjualan produk perusahaan. Penjualan ini akan meningkatkan pangsa pasar perseorangan. Dengan peningkatan ini terlihat keunggulan kompetitif didasarkan oleh konsep dan strategi pemasaran yang handal. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran mempunyai hubungan positif dengan pesaing usaha. Semakin efektif suatu perusahaan menggunakan pemasaran, semakin besar persaing antara industri. Sebaliknya, semakin buruk suatu perusahaan menggunakan pemasaran, maka semakin kuat persaingan antar industri. Yang ketiga di sini ada keuangan, di mana sumber pendanaan tambahan diperlukan seiring meningkatnya prospek penjualan perusahaan atau untuk meningkatkan pangsa pasar melalui perluasan promosi dan peningkatan output. Dengan peningkatan pangsa pasar, perusahaan menunjukkan keunggulan kompetitif dalam operasinya. Hubungan keuangan dengan persaingan usaha dikatakan memiliki hubungan yang positif. Semakin banyak perusahaan menggunakan modal keuangan yang besar, maka daya saing bisnis perusahaan tersebut akan semakin baik. Sebaliknya, semakin lemah sumber daya keuangan yang digunakan perusahaan, semakin kuat persaingan komersialnya. Yang keempat atau yang terakhir di sini ada produksi, di mana penjualan akan berdampak pada pangsa pasar produksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan output akan mempengaruhi daya saing bisnis perusahaan. Hubungan antara produksi dan persaingan pasar dikatakan positif. Ini lebih besar, semakin banyak output yang dicapai perusahaan, maka semakin baik pula daya saing bisnis perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit produksi suatu perusahaan, maka persaingan usahanya akan semakin kuat.